Deyot sama gua. Kali ini ada teori yang menarik. Teori ini datang dari subscriber yang bernama Dias. Entah ada hubungan kerabat dengan Das Bones atau tidak, kali ini Bang Dias berteori tentang hubungannya dengan Baroque Work, kelompok kriminal yang dipimpin oleh mantan Shichibukai Crocodile. Baroque Work dikatakan akan bangkit di dunia baru lagi dan akan mengancam bajak laut Rocky dan tentunya juga sistem Yonko yang ada di dunia baru. Tamagon sedikit menambahkan beberapa narasi juga di teori yang dikirim oleh Bang Dias ini. Bagaimanakah keseruan dari teori ini? Kita akan bahas semuanya di sini. Sebelum itu, jika kalian punya teori ataupun unek-unek mengenai One Piece, silahkan kirimkan teori kalian ke alamat email ini ya. Teori yang terpilih yang Tamagon convert ke video akan Tamagon berikan beberapa fee atas kerja sama kita nantinya. Nah, untuk membuat teori yang menarik, kalian bisa contohkan format yang dibuat oleh salah satu subscriber ini. Penulisannya detail dan rapi, diikuti juga dengan beberapa gambar yang menguatkan teori kalian. Jadi, teori yang seperti ini yang akan Tamagon sedikit dahulukan untuk di-convert. Jadi, buruan keluarkan unek-unek kalian tentang One Piece ya. Buat teori liar versi kalian sendiri. Ditunggu nakama. Jadi, kalian sudah siap? Oke, tarik jangkar dan mari kita berlayar! Seperti yang kita ketahui bersama, Baroque Work adalah organisasi yang dipimpin oleh mantan Shichibukai Sir Crocodile. Organisasi ini bertujuan untuk mengambil alih kerajaan Alabasta. Baroque Work debutnya pertama kali ada pada chapter 103 dan pada episode 62. Semua misi yang dilakukan oleh Baroque Work ini mengarah pada pengambil alihan Alabasta dan tujuan akhir dari Crocodile, yaitu memperoleh senjata kuno Pluton yang dikatakan tersembunyi di suatu tempat di kerajaan. Keseluruhan rencana ini menggunakan nama tanda petik Operasi Utopia. Lokasi operasi dari Baroque Work yang terkenal di luar Alabasta adalah Whiskey Peak dan Litter Garden. Nah, ada beberapa member yang diketahui bergabung dengan organisasi Baroque Work ini. Berikut ini adalah beberapa anggota yang sudah diketahui sampai saat ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam teorinya. Teori ini muncul berawal dari kata Crocodile di manga chapter 593, tepatnya pasca perang Marineford sebelum time skip. Ini berawal dari Dustbone yang bilang sedang terluka dan luka itu akan sulit sekali hilangnya. Nah, kata-kata tersebut lalu dibalas dengan kalimat yang menyatakan bahwa Crocodile sudah menyembuhkan luka itu. Sepertinya ada yang mengganjal dari kata-kata mereka. Apa Oda sedikit menyisipkan kita clue pada panel ini mengenai pergerakan dari Crocodile setelah perang besar Marineford ini terjadi? Nah, di sini yang dimaksud tanda petik luka itu bukanlah luka fisik, tapi luka hati yang mendalam. Tentunya Luffy yang terluka karena kehilangan kakaknya Ace, tapi bagaimana dengan Crocodile? Yaps, Crocodile sedang terluka hatinya atau buruk situasi hatinya karena dia gagal membunuh Shirohige. Karena Shirohige tewas akibat ulah Kurohige dalam perang di Marineford. Sejak itulah sepertinya suasana hati Crocodile menjadi tidak baik. Namun seiring berjalannya waktu, Crocodile sepertinya bisa untuk menerimanya. Dari sebab itulah, Crocodile yang sudah bisa menerima kenyataannya ingin kembali pergi ke New World dan bernostalgia. Tentu saja, Dustbone sebagai tangan kanan yang loyal mengikuti kehendak dari Crocodile. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apa hanya cukup dengan Dustbone saja untuk mengarungi New World? Tentu saja, Crocodile butuh kekuatan dan armada besar lagi. Sebagai mantan napi kelas kakap, bukan hal yang sulit bagi Crocodile membangun kekuatan besar dari nol. Nah, dari sinilah Baroque Work akan bangkit kembali. Crocodile akan mengumpulkan kembali para agen officer, agen frontliner, billion, dan million yang masih tersisa. Nah, selanjutnya melihat kekuatan tempur dari Marine yang kacau balau pasca dibubarkannya Shichibukai, di mana Marine sedang menangkap para mantan Shichibukai dan mengawal para raja pasca konferensi di Reverie. Saat inilah waktu yang paling tepat untuk mengacak-ngacak Impel Down dan membebaskan Mr. Do. Dan mungkin sedikit narapidana yang mau direkrut karena dibebaskan oleh Crocodile. Ya, seperti cara dari Teach lah contohnya. Nah, namun mungkin di sini akan sedikit berat melawan beberapa penjaga dari Impel Down. Di antara mereka ada Hannibal dan Magellan. Namun berbekal pengalaman kaburnya bersama si kucluk Luffy, bertamasnya ke Impel Down mungkin sedikit mengasihkan. Sekalian menyapa si Flamingo yang terbucur tepar di sana. Nah, atau mungkin Luffy akan diajak bergabung dengannya nanti. Kemudian Crocodile akan menjemput Mr. Tree yang sedang bersama Buggy yang sedang kisruh dengan Marine.
Ini bisa jadi kesempatan bagi dan Mr. Tree untuk bisa lepas dari perburuan Marine. Tidak akan menutup kemungkinan bahwa mereka akan beraliansi juga. Kemudian selanjutnya tinggal menjemput para mantan. Waduh, mantan, anjay. Mengumpulkan para mantan member Baroque Walk yang ada di Spider Cafe. Ini mungkin akan mudah karena mereka sudah berkumpul di satu tempat yang aman. Tapi mungkin Krokodil akan ke Spider Cafe terlebih dahulu sebelum ke Impel Down. Nah, setelah mengumpulkan kekuatan, kalian pasti pikir Baroque Walk sudah tidak punya tujuan lagi, khususnya Krokodil yang menguasai Alabasta yang sudah gagal, apalagi membunuh Shirohige. Nah, disinilah alasan bangkitnya Baroque Walk ini akan dimulai. Coba kita telah kembali cover page manga One Piece chapter 408. Di cover ini menceritakan cerita setelah kekalahan dari Baroque Walks. Di sini Miss Golden Week menggunakan kemampuan Color Trap Yume no Nijiro, yaitu pelangi warna impian. Kekuatan ini untuk mengetahui impian terbesar dari setiap targetnya. Nah, di cover ini Miss Golden Week menggunakan kemampuannya kepada Crocodile dan Dustbones. Di cover ini terungkap impian sesungguhnya dari mereka berdua. Dustbone ingin menjadi superhero dan Crocodile ingin menjadi the next Raja Bajak Laut. Yaps, the next Raja Bajak Laut. Inilah alasan Crocodile untuk sekali lagi mencoba peruntungannya mengadu nasib di New World dan berupaya untuk membangkitkan kembali Baroque Walks. Dia akan mengumpulkan informasi tentang Poneglyph dan sedikit mengorek info senjata kuno seperti Poseidon yang sudah jelas di mana keberadaannya, lalu segera menemukan One Piece sebelum ditemukan oleh Straw Hat Pirate. Satu info tentang senjata pemusnah massal mungkin sudah dia dapatkan, yaitu Pluton. Nah, Poseidon kemungkinan akan menjadi target dari Crocodile berikutnya. Pengalamannya dalam mendapatkan info sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Atau diam-diam dia sudah tahu mengenai Uranus yang kita tidak bisa prediksi sama sekali. Setelah time skip, nampaknya Crocodile sudah menunjukkan pergerakannya, tepatnya di manga chapter 700 dan di anime episode 629. Nah, di sana Crocodile terlihat sedang membaca surat kabar. Nampaknya ia sudah bersiap-siap dengan armada besar yang sudah berlabuh di depannya. Nah, yang jadi pertanyaan, entah saat itu dia masih di Green Line atau malah sudah berlabuh di New World. Mungkin seluruh anggota dari Baroque Walk ini sudah lengkap dan sedang menunggu waktu yang paling tepat. Ya, istilah orang Jawanya, Crocodile ini meneng-meneng nyelentem, alias diam-diam menghanyutkan, karena sampai sekarang pergerakannya belum diketahui Marine dan World Government. Setelah persiapan yang sudah sangat matang, Crocodile manusia pasir ini siap membentangkan bendera Baroque Walk lagi di lautan New World dengan diiringi lagu Metallica, Enter Sandman. Crocodile si manusia pasir akan mengarungi New World dengan epic entry. Nah, tampaknya banyak dari kalian yang menjadi fans dari Crocodile dan juga pasukan Baroque Walk ini, bukan? Jadi, coba absen di kolom komentar kalian fans sejati dari si manusia pasir ini. Terakhir, Tamagon akan berikan beberapa impian dari anggota dari Baroque Walk terkait dengan teori kita tadi. Pertama, impian dari Crocodile yaitu seperti Luffy adalah menjadi Raja Bajak Laut. Impian dari Mr. One untuk menjadi superhero dengan buah iblisnya, Supa Supa no Mi. Karena super di Jepang adalah Supa. Julukannya sebagai pembunuh membuatnya agak ironis dengan kepahlawanan. Impian Mr. Four untuk menjadi anak pizza yang akan terhalang oleh fakta bahwa dia terlalu lambat. Kemudian impian dari Mr. Five yaitu menjadi pemadam kebakaran juga dianggap bermasalah karena kekuatan buah iblisnya dianggap berbahaya oleh petugas pemadam kebakaran. Selanjutnya impian dari Miss The Wolfinger untuk tetap sebagai Paula sang pemilik kafe dan tidak akan dianggap ideal karena keadaan kafe Spider yang rusak. Impian Miss Merry Christmas menjadi seorang putri juga dianggap sangat tidak masuk akal karena kekasaran dan kekuatan buah iblisnya yang melibatkan penggalian di tanah. Dan impian dari Miss Valentine yang ingin menjadi seorang gadis yang membuat kue coklat. Ini juga dianggap ironis karena tema dari lemonnya dan karena coklat sering dikaitkan dengan obesitas. Meskipun buah iblisnya memungkinkannya untuk menyembunyikan berat badannya. Nah, dari semua agen, hanya Miss All Sunday, Mr. Tree, dan Mr. Two Bonchan tidak memiliki impian mereka yang diungkapkan oleh teknik Miss Golden Week. Oke, sekian pembahasan teori kali ini. Jadi, Tamagon akan tunggu teori menarik dan liar dari kalian semua. See you, Tamagon Squad! Jadi, apa dari kalian ada yang setuju dengan bangkitnya Baroque Walk ini di dunia baru? Ataukah dia dan organisasinya ini akan beraliansi dengan Luffy nantinya? Tulis analisa terbaik kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton.